Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitria SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Hai para siswa kelas 8 ya, kelas 8 SMP, semester 1 ya, dimanapun kalian berada. Mari kita latihan penilaian harian ya, atau ulangan harian bab 2, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Materi ini merupakan materi kelas 8 SMP semester 1 ya. Masih berpedoman pada buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 8 K13 ya. Untuk ini ya, revisi tahun 2017, dan sekarang kita masuk bab 2 ya, pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita langsung mulai saja ya. Soal yang pertama, semua peralatan sederhana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia disebut, pasti ya, pesawat sederhana ya. Yaitu pesawat sederhana adalah alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 2. Berikut ini merupakan keuntungan menggunakan pesawat sederhana ya. Jawabannya adalah A ya, memperbesar gaya ya. Pesawat sederhana dapat digunakan untuk memperbesar gaya, dalam artian kita bisa mengangkat beban yang lebih besar dari gaya yang kita berikan. Soal nomor 3. Berikut ini yang bukan termasuk jenis pesawat sederhana adalah, jawabnya adalah D ya, roda berputar ya. Pembahasannya, contoh pesawat sederhana adalah bidang miring, roda dan gandar, tuas, katrol, baji ya, skrup, roda berporos. Jadi kalau roda berputar tidak termasuk jenis pesawat sederhana. Jadi jawabannya D. Nomor 4. Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut, jawabnya adalah kuasa ya. Gaya yang dikeluarkan untuk memindahkan beban disebut dengan kuasa. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah pengungkit ya. Pernyataan yang benar tentang sistem kerja pengungkit sesuai gambar di atas adalah, jawabannya adalah C ya, C di sini ya. C titik kuasa dan AB lengan beban ya. Pembahasannya ini, pernyataan yang benar mengenai sistem kerja pengungkit berdasarkan gambar di atas adalah C titik kuasa dan AB lengan beban. Pada gambar di atas, untuk A merupakan titik beban, B titik tumpu, dan C adalah titik kuasa. Sedangkan AB adalah lengan beban dan BC adalah lengan kuasa. Nah, berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pernyataan yang benar mengenai sistem kerja pengungkit berdasarkan gambar di atas adalah jawabannya C ya, C titik kuasa, AB lengan beban. Jadi jawabannya C. Nomor 6. Kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban pada pengungkit akan menjadi lebih kecil apabila titik tumpu diletakkan. Nah, ya, pembahasannya ini jawabannya D ya, mendekati beban. Tuas atau pengungkit adalah merupakan salah satu contoh pesawat sederhana yang menggunakan prinsip fisika untuk memudahkan pekerjaan. Jarak antara beban dengan titik penumpu disebut lengan beban. Jarak antara kuasa dengan titik penumpu disebut lengan kuasa. Dan pada tuas berlaku ini ya, beban ya, lengan beban sama dengan gaya lengan kuasa, di mana W-nya beban, LB-nya lengan beban, F-nya gaya kuasa, LK-nya lengan kuasa ya. Satuannya sudah kami tuliskan. Di sini terlihat bahwa lengan kuasa LK yang besar, gaya kuasa F kecil dapat mengangkat beban W besar, sehingga kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil bila titik tumpu diletakkan mendekati beban, agar besar lengan kuasa bertambah. Ya, jawabannya adalah D. Nomor 7.
Berikut ini yang merupakan contoh tuas golongan 3 adalah, nah, golongan 3 ya, seperti yang kita ketahui ya, tuas yang posisi kuasanya berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh peralatan yang termasuk tuas jenis ini ialah lengan tangan kita, sekop pasir, pinset, penjepit roti, penjepit es dan lain sebagainya. Dan di sini ini ya, penjepit roti ada di sini. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8. Pasangan jenis tuas dan contohnya yang benar adalah, jawabannya C ya. Penjelasannya sebagai berikut. Pengungkit jenis kedua di mana titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Letak beban lebih dekat ke titik tumpu daripada titik kuasa. Contohnya gerobak troli beroda 1, pembuka tutup botol, alat pemotong kertas, pemecah kemiri, dan pelubang kertas. Jadi jawabannya adalah C. Seorang anak sedang mengungkit batu seperti terlihat pada gambar ya, pengungkit. Besarnya kuasa yang diperlukan anak untuk dapat mengungkit batu adalah, jawabannya adalah C dengan pembahasan sebagai berikut. Diketahui W-nya adalah 360 Newton ya. Nih. Kemudian lengan kuasanya 180 Newton nih, lengan kuasa. Lengan bebannya adalah 20 cm. Ditanya F. Kita masukkan ke dalam persamaan W per F sama dengan LK per LB. Kita masukkan ke dalamnya. W-nya 360 per F sama dengan 180 cm per 20. 180 F sama dengan 7.200 Newton per 180. Jadi 360 kali 20 ketemu 7.200 Newton per 180 ketemu ya, yaitu 40 Newton. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, sekarang nomor 10 ya. Pada saat kita pergi ke pegunungan, maka jalan menuju ke pegunungan dibuat berkelok-kelok. Pembuatan jalan berkelok-kelok ini menggunakan prinsip, jawabannya adalah ya A ya. Contoh benda yang menggunakan prinsip bidang miring dalam kehidupan sehari-hari adalah kapak, pisau, obeng, skrup. Dan contoh yang lainnya adalah bentuk jalan yang dibuat di daerah pegunungan, yaitu dengan berkelok-kelok. Berarti jawabannya adalah A. 11. Perhatikan gambar peralatan berikut. Alat yang bekerjanya berdasarkan prinsip bidang miring ditunjukkan oleh 2 dan 4 ya. 2 apa ini? Pencabut paku ya, sama 4 itu ya sama pencabut paku. Ini tang, ini pencabut paku ya. Karena ada bagian beban kuasa titik tumpu. Beberapa jenis tuas lainnya yaitu cungkat-cungkit, gunting, pemotong kertas dan sebagainya. Jawabannya adalah 2 dan 4. Berarti 2 karena 2 dan 4 merupakan tuas, berarti salah ya, karena ada bagian beban titik kuasa ya. Sedangkan beberapa jenis tuas lainnya, jungkat-jungkit dan sebagainya, di sini yang ditanya adalah bidang miring. Yang sesuai bidang miring adalah ini skrup ya, karena dibuat berpulir-pulir itu ya. Berarti nomor 1 dan ini nomor 3 pisau. Bayangkan ujung pisau pasti dibuat miring karena apa? Agar terfokus pada salah satu titik sehingga bisa memotong. Jawabannya adalah 1 dan 3. Mohon maaf saya tadi salah fokus, saya kira di sini yang ditanya tuas ternyata adalah bidang miring. Jadi benar jawabannya adalah D. Sekarang nomor 12. Perhatikan gambar bidang miring berikut. Sebuah balok yang beratnya 150 ini ya. Gaya F seperti pada gambar. Besarnya gaya F yang ditanya. Langsung jawabannya ya. W-nya 150. Alas bidangnya 4. Alas bidang miringnya dengan ketinggian 3. Ditanya F, jawab. Panjang bidang miring S sama dengan akar dari 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu akar dari 25, ketemu 5 ya. Sehingga W per F sama dengan S per H. 50 per F sama dengan 5 per 3. F sama dengan 150 kali 3 dibagi 5. Ketemu yaitu 90
Newton. Jadi jawabannya adalah B ya. Soal nomor 13. Sebuah drum dengan beban 100 Newton akan dinaikkan ke dalam bak truk dengan gaya 50 Newton menggunakan bidang miring yang besar. Keuntungan mekaniknya yang didapat adalah, ini jawabannya ya. Pembahasan diketahui W-nya 100 Newton, F-nya 50. Keuntungan mekaniknya Km sama dengan W per F. Km sama dengan 100 ya, ini kan 100 dibagi F-nya berapa? 50. 100 dibagi 50 ketemu 2. Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 14. Fungsi utama dari katrol tetap adalah, jawabannya C, memperbesar gaya ya. Untuk memindahkan benda dari tempat rendah ke tinggi tanpa merubah posisi gaya. Jadi fungsi utama katrol tetap adalah mengubah arah gaya. Jadi jawabannya C. 15. Perhatikan katrol berikut. Sebuah benda 40 Newton ya, ditarik ke atas dengan katrol tetap seperti pada gambar. Jika gesekan tali dan berat katrol diabaikan, maka gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah, jawabannya ini ya. Gaya kuasa minimum yang diperlukan untuk mengangkat beban adalah 40 Newton ya. W sama dengan F sama dengan 40 Newton. Karena katrol tetap memiliki keuntungan mekanik Km sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah D, 40 Newton. 16. Berikut ini termasuk katrol dengan keuntungan mekanik 2 adalah, ya, kita tahu jawabannya ya, C ya. Pembahasannya, pada katrol bergerak, panjang lengan kuasa sama dengan 2 kali panjang lengan beban, sehingga diperoleh persamaan berikut. Nah, Km sama dengan lengan kuasa per lengan beban sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya adalah C. 17. Keuntungan mekanik pada katrol majemuk ditentukan oleh, jawabannya A dengan pembahasan katrol ganda Km, keuntungan mekaniknya sama dengan jumlah tali yang menghubungkan katrol ke katrol atau jumlah katrol yang terhubung oleh tali ya, sehingga jawabannya adalah A. 18. Penggunaan gear sepeda motor merupakan salah satu contoh dari penerapan prinsip roda berporos ya. Pembahasannya ini, prinsip kerja roda berporos adalah gaya kuasa biasanya bekerja pada roda yang besar, gaya beban bekerja pada roda yang kecil. Roda berporos memiliki fungsi untuk mempercepat gaya. Kecepatan dihasilkan dari perbandingan dari jari roda terhadap jari-jari poros ya. Jawabannya adalah B. Nomor 19. Berikut ini bukan merupakan alat yang bekerjanya menggunakan prinsip pada roda berporos. Nah, jawabannya adalah D, kerekan bendera ya, dengan pembahasan karena kerekan bendera menggunakan katrol. 20. Di bawah ini yang merupakan contoh roda bersinggungan adalah, jawabannya adalah C, mesin pada jam tangan, dengan pembahasan sebagai berikut. Contoh roda-roda yang bersinggungan dapat ditemui pada mesin jam. Jika roda pertama berputar searah jarum jam, roda kedua berputar berlawanan arah jarum jam. Ya, berarti nomor 20 ini jawabannya adalah C. Nah, latihan soal penilaian harian bab mengenai usaha dan pesawat sederhana yang terdiri dari 20 soal sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat bagi siswa kelas 8 semester 1 dimanapun kalian berada ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata, dan semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.